Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Wulandari dari kelas 10 MIPA 2 nomor urut 27. Setelah kemarin saya membahas tentang momentum dan impuls, hari ini saya akan membahas tentang apa itu tumbukan. Dalam ilmu fisika, tumbukan memiliki arti sebuah peristiwa di mana bertemunya dua benda yang bergerak. Secara teori, tumbukan atau lentingan bisa dikatakan juga sebagai pantulan. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam atau bergerak. Masing-masing hasil tumbukan memiliki dua karakter yang berbeda. Ada yang sempurna dan tidak sempurna, dan ada juga yang sebagian saja. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang banyak ditemukan adalah palu dan paku yang dipukul. Berdasarkan sifat kelentingan atau elastisitas benda yang bertumbukan, maka tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna atau elastis terjadi di antara atom, inti atom, dan partikel-partikel lain seukuran dengan atom atau lebih kecil lagi. Benda dapat dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tersebut tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Seperti contoh, misalnya dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, dan setelah bertumbukan keduanya saling berlawanan arah. Jika persamaan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik disubstitusikan, diperoleh persamaan sebagai berikut. M1 kali V1 tambah V1 aksen kali 1 kurang V1 aksen sama dengan M1 kali V2 aksen tambah V2 kali V1 kurang V1 aksen. V1 tambah V1 aksen sama dengan V2 aksen tambah V2. V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen, min 2 kurang V1 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen. Pada persamaan tersebut menunjukkan bahwa pada tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif benda sebelum dan sesudah tumbukan besarnya tetap, tetapi arahnya berlawanan. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antar dua buah benda adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik dikarenakan perubahan energi kinetik terjadi pada saat tumbukan. Seperti pada contoh berikut, sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas, di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Jika bola adalah benda pertama dan lantai sebagai benda kedua, maka setelah benda bertumbukan, keduanya tidak menyatu dan rentang koefisien tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir adalah tumbukan lenting tidak sama sekali. Seperti pada contoh, semisal peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola, kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusinya sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 per M1 tambah M2. Aplikasi tumbukan.
Aplikasi yang pertama adalah ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan sebuah alat yang sering digunakan untuk mengukur laju proyektil peluru. Ayunan balistik adalah salah satu contoh tumbukan tidak lenting sama sekali. Persamaan yang terkait dengan ayunan balistik adalah VP sama dengan MP tambah MB per MP akar 2GH. V aksen sama dengan MP per MP tambah MB kali VP. V aksen sama dengan akar 2GH. Dengan VP adalah kecepatan peluru, V aksen adalah kecepatan balok dan peluru setelah tumbukan, keduanya dengan satuan meter per sekon. MP merupakan massa peluru, MB merupakan massa balok dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian balok dalam meter. Aplikasi kedua pada tumbukan bola dengan lantai. Salah satu contoh tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara bola dengan lantai. Pada gambar terlihat bola jatuh bebas dari ketinggian H0 dari lantai dan menumbuk lantai sehingga bola memantul. Pada peristiwa ini berlaku persamaan V1 sama dengan min akar 2GH0, V1 aksen sama dengan akar 2GH1, V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0, dan koefisien restitusinya dapat dihitung dengan persamaan berikut. E sama dengan min V1 aksen per V1 sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. Dengan V1 adalah kecepatan bola sebelum menumbuk lantai, V1 aksen adalah kecepatan bola sesudah menumbuk lantai, V2 sama dengan V2 aksen adalah kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan, ketiganya dalam satuan meter per sekon. H0 adalah ketinggian bola mula-mula, H1 ketinggian bola pada pemantulan pertama, dan H2 adalah ketinggian bola pada pemantulan kedua. Ketiganya dalam satuan meter. Nah, agar semakin paham mengenai tumbukan, yuk cermati contoh soal berikut. Soal pertama, dua buah bola A dan B memiliki massa sama, bergerak saling mendekati masing-masing dengan kecepatan 4 meter per sekon dan 6 meter per sekon seperti pada gambar. Keduanya kemudian bertumbukan lenting sempurna. Berapakah kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan? Dapat diketahui massa bola A sama dengan massa bola B sama dengan M. Kecepatan bola A sama dengan 4 meter per sekon ke kanan. Kecepatan bola B sama dengan min 6 meter per sekon ke kiri. Dengan ditanya kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa rumus tumbukan lenting sempurna. Namun jika dua benda yang bertumbukan lenting sempurna memiliki massa sama, maka setelah tumbukan kedua benda saling bertukar kecepatan. Sehingga VA sama dengan VB aksen sama dengan 4 meter per sekon, VB sama dengan VA aksen sama dengan min 6 meter per sekon. Jadi kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan adalah 6 meter per sekon ke kiri. Soal kedua, sebutir peluru bermassa 30 gram bergerak dengan kecepatan sebesar 30 meter per sekon menumbuk balok kayu bermassa 1 kg yang sedang diam. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Dapat diketahui massa peluru sama dengan 30 gram atau 0,03 kg. Massa balok sama dengan 1 kg. Kecepatan awal peluru sama dengan 30 meter per sekon. Kecepatan awal balok sama dengan 0 karena balok diam. Dalam soal tersebut ditanyakan kelajuan peluru dan balok setelah tumbukan. Rumus hukum kekekalan momentum jika dua benda menyatu setelah tumbukan adalah M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Jadi
0,03 kali 30 tambah 1 kali 0 sama dengan 0,03 tambah 1 kali V aksen. 0,9 sama dengan 1,03 V aksen. V aksen sama dengan 0,9 per 1,03. V1 sama dengan 0,87 meter per sekon. Jadi kelajuan peluru dan balok setelah tumbukan adalah 0,87 meter per sekon. Soal ketiga, dua benda masing-masing bermasa M1 sama dengan 3 kg dan M2 sama dengan 4 kg bergerak berlawanan arah saling mendekati dengan kelajuan V1 sama dengan 10 meter per sekon dan V2 sama dengan 12 meter per sekon. Kedua benda bertumbukan dan setelah tumbukan keduanya saling menempel. Berapakah kecepatan kedua benda setelah tumbukan? Dapat diketahui massa benda 1 sama dengan 3 kg, massa benda 2 sama dengan 4 kg, kelajuan benda 1 sama dengan min 10 meter per sekon karena ke kiri, kelajuan benda 2 adalah 12 meter per sekon ke kanan. Dalam soal tersebut ditanyakan kelajuan kedua benda setelah tumbukan. Jadi dapat diselesaikan dengan M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 aksen tambah M2 kali V aksen. 3 kali min 10 tambah 4 kali 12 sama dengan 3 tambah 4 kali V aksen. Min 30 tambah 48 sama dengan 7 kali V aksen. V aksen sama dengan 18 per 7. V aksen sama dengan 2,6 meter per sekon. Jadi kelajuan kedua benda setelah tumbukan adalah 2,6 meter per sekon. Soal berikutnya, masing-masing benda A dan benda B bertumbukan lentik sempurna dengan massa 400 gram. Jika sebelum terjadi tumbukan, benda A bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon dan benda B dalam keadaan diam, maka kelajuan benda A dan benda B setelah tumbukan adalah. Dapat diketahui massa benda A sama dengan 400 gram atau 0,4 kg, massa benda B adalah 400 gram atau 0,4 kg, kelajuan benda A sebelum tumbukan adalah 20 meter per sekon, kelajuan benda B sebelum tumbukan adalah 0 karena diam. Ditanyakan kelajuan bola A dan bola B setelah tumbukan. Penyelesaian, pada tumbukan lentik sempurna jika sebelum bertumbukan benda B diam, VB sama dengan 0, maka setelah bertumbukan benda A diam, VA aksen sama dengan 0 dan benda B bergerak dengan kelajuan yang sama dengan kelajuan benda A sebelum tumbukan, VB aksen sama dengan VA. Jadi VA aksen sama dengan VB sama dengan 0, VB aksen sama dengan VA sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kelajuan bola A dan B adalah 20 meter per sekon. Soal terakhir adalah sebuah benda menumbuk balok yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah tumbukan, balok terpental dengan kecepatan 15 meter per sekon searah dengan kecepatan benda semula. Berapakah kecepatan benda setelah tumbukan jika besar koefisien restitusinya E sama dengan 0,4? Dapat diketahui kecepatan balok sama dengan 0, kecepatan benda sama dengan 20 meter per sekon, kecepatan balok setelah tumbukan sama dengan 15 meter per sekon, kecepatan restitusinya sama dengan 0,4. Dalam soal tersebut ditanyakan kecepatan benda setelah tumbukan. Penyelesaiannya dapat menggunakan persamaan E sama dengan VA aksen kurang VB aksen per VA kurang VB. 0,4 sama dengan 15 kurang VB aksen per 0 kurang 20. Min 8 sama dengan min 15 tambah VB aksen. VB aksen sama dengan 15 kurang 8 sama dengan 7 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan benda setelah tumbukan adalah 7 meter per sekon. Nah, itu dia penjelasan materi dan contoh soal tumbukan. Semoga bermanfaat dan bila ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.